Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu lagi di Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu bab 3 yang judulnya Indonesia Zaman Hindu-Buddha. Nah, hari ini kita akan mempelajari mulai dari lahirnya agama Hindu-Buddha, terus perkembangan agama Hindu-Buddha sehingga masuk ke Indonesia, dan berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai ke materi pertama. Ini tentang lahirnya sejarah agama Hindu. Nah, agama Hindu ini diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Khyber atau Khyber Pass pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang membuat suku bangsa Dravida, penduduk asli daerah tersebut, terdesak. Tapi meskipun bangsa Dravida terdesak oleh bangsa Arya, itu ternyata telah terjadi sebuah akulturasi kebudayaan, yaitu kebudayaan bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Nah, pertemuan kebudayaan ini telah melahirkan sinkretisme kebudayaan, yaitu sinkretisme kebudayaan antara kebudayaan Dravida sama kebudayaan bangsa Arya, sehingga terbentuklah agama Hindu. Nah, meskipun mereka sudah kebudayaannya itu sudah bercampur atau sinkretisme, tetapi dalam prosesnya itu bangsa Arya membuat sebuah sistem sosial, sistem kemasyarakatan sebagai pemisah yang mana bangsa Arya, mana yang bangsa Dravida itu awalnya. Nah, ini sistem pemisah ini yang dikenal dengan sistem kasta. Nah, sistem kasta ini menjadi ciri khas dari agama Hindu. Begitupun dengan di India. Di India itu masih kental dengan sistem kasta ini. Nah, bangsa Arya ini telah melahirkan dan membentuk sebuah sistem kasta yang terbagi menjadi 4 kasta. Yang pertama itu kasta Brahmana. Nah, kasta Brahmana ini khusus para pendeta, para pemuka agama. Jadi tidak ada yang lain. Terus yang kedua itu kasta Ksatria. Nah, kasta Ksatria ini biasanya terdiri dari bangsawan dan prajurit. Yang ketiga itu bangsa Waisya atau bangsa yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai, khususnya pegawai pemerintahan. Nah, yang keempat itu Sudra. Nah, Sudra ini khusus untuk rakyat biasa. Jadi yang tidak termasuk kepada pedagang atau pegawai, bangsawan atau pendeta. Nah, mereka posisinya berada di paling bawah, sistem paling bawah, yaitu sistem kasta di Sudra atau untuk khusus rakyat biasa. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal, bangsa Arya menciptakan sistem kasta karena tidak ingin tercampur dengan bangsa Dravida. Nah, dari sistem kasta inilah maka dari dulu sampai hari ini di agama Hindu ini terdapat sistem kasta atau sistem pembagian sosial ini. Dan ini mempengaruhi ke dalam perkembangan agama Hindu, khususnya di India. Jadi perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Weda tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Brahmana tahun 1000 sampai 700 sebelum Masehi, zaman Upanishad tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi, dan zaman Buddha tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Nah, ini alasannya kenapa di dalam perkembangan agama Hindu itu terdapat zaman Buddha. Padahal Buddha juga sama-sama agama. Tetapi ternyata dalam prosesnya agama Buddha itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan agama Hindu. Jadi bagaimanapun juga agama Buddha itu cikal bakalnya berasal dari ajaran-ajaran Hindu. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini sejarah agama Buddha. Agama Buddha lahir di India sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya, nah ini yang sering kita kenal adalah Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama yang merupakan putra Raja Sudonadana
dari kerajaan Asoka di Kapilavastu, India ya. Nah, Pangeran Siddhartha ini dilahirkan tahun 563 sebelum Masehi. Nah, dalam proses pembentukan agama Buddha ini, Pangeran Siddhartha awalnya melakukan semedi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Nah, setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, setelah semedi tersebut di bawah pohon Bodhi, Siddhartha yang berhasil menjadi sang Buddha pada usia 35 tahun. Nah, setelah berhasil menciptakan agama Buddha, beliau mulai melakukan penyebaran ajarannya pertama kali di Sarnath, masih di daerah India. Sepeninggalnya Buddha, pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci Tripitaka. Jadi kitab suci Tripitaka itu bukan diciptakan oleh pendiri Buddha, oleh Siddhartha, tetapi ajarannya itu ditulis dan dilahirkan oleh para pengikutnya. Jadi setelah Buddha meninggal, itu pengikutnya menuliskan ajaran-ajaran dari Siddhartha Gautama tersebut ke dalam sebuah kitab suci yang disebut dengan Tripitaka. Nah, agama Buddha yang berkembang terbagi dalam dua aliran, yaitu Hinayana, kendaraan kecil, dan Mahayana, kendaraan besar. Ini aliran yang berkembang sampai hari ini di agama Buddha. Nah, kita berlanjut ke teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi kita sudah mempelajari tentang sejarah awal lahirnya agama Hindu dan Buddha. Nah, sekarang setelah agama Hindu-Buddha itu ada dan mulai berkembang di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada 4 teori yang mengemukakan bahwa Hindu-Buddha di Indonesia itu masuknya seperti ini. Yang pertama, itu berdasarkan teori Brahmana yang dicetuskan oleh Jesse Van Leer. Menurut beliau, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Melegitimasi itu menguatkan secara hukum dari tokoh yang paling tertinggi. Jadi oleh paling tertinggi berkuasa ya zaman ini ya para Brahmana ini. Makanya tidak ada posisi yang melebihi dari teori Brahmana. Makanya para raja atau para pemimpin suku di Indonesia itu perlu menguatkan kekuasaannya, yaitu melalui legitimasi oleh Brahmana. Terus yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose, bahwa menurut teori ini, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India, lalu meninggalkan India. Jadi ada yang kabur, ada yang memang secara sukarela gitu, dia meninggalkan India karena jenuh tadi. Nah, karena para prajurit, para kesatria ini menyebar ke seluruh dunia, ternyata di antara mereka itu ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Setelah sampai di wilayah Indonesia, mereka menetap di Indonesia, terus menikah dengan wanita atau penduduk asli Indonesia, sehingga terjadilah akulturasi dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga itu teori Vaishya. Ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurut teori Vaishya, bangsa India yang datang ke Indonesia dasarkan motivasi untuk berdagang. Nah, setelah mereka datang ke Indonesia, mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi Indonesia. Dan rata-rata teori Vaishya ini atau para pedagang ini berdomisili di daerah pesisir Indonesia. Diawali dari daerah pesisir Indonesia, mereka lambat laun menyebarkan agama Hindu di Indonesia itu ke mulai pedalaman sampai ke daratan tengah. Nah, yang keempat itu teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dicetuskan oleh G. Coates berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya yang pertama kali menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia ya orang Indonesia sendiri, yaitu melalui bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Nah, bangsa Indonesia yang berkunjung ke India ini itu mereka kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari India, mereka, maksudnya orang Indonesia ini, membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India
dan menyebarkannya di Indonesia. Itu menurut teori arus balik. Nah, itulah teori-teori yang mencetuskan, yang menyebutkan bahwa Hindu-Buddha ke Indonesia tuh melalui berbagai cara. Yang tadi disebutkan melalui pendeta, terus para ksatria, para pedagang, bahkan orang Indonesia sendiri yang berkunjung dan belajar di India dan mereka kembali ke Indonesia. Oke, itu teori masuknya Hindu-Buddha dan sejarah agama Hindu-Buddha. Sekarang kita masuk ke perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, kita mulai dari kerajaan pertama. Ini kerajaan besar di Pulau Kalimantan, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini juga penanda telah berakhirnya masa praaksara di Indonesia dan berubah menjadi masa aksara di Indonesia. Jadi, masa aksara di Indonesia itu ditandainya ya ini dengan berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia karena diperkirakan berdirinya sekitar abad 5. Ada juga buku yang menyebutkan abad 4. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Nah, ini berdasarkan bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini, yaitu temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa, tugu batu. Nah, prasasti inilah karena yang itu terdapat tulisan meskipun di atas batu, tetapi ini penanda sebagai berakhirnya praaksara dan masuknya masa aksara di Indonesia. Ada yang tahu bentuk yupa seperti apa? Nih, Bapak punya contohnya. Nah, ini salah satu yupa dari 3 jenis yupa. Dari 3 jenis yupa, totalnya ada 7, tetapi kalau dibandingin jenisnya itu ada 3. Ini salah satu yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nah, dalam yupa ini disebutkan nama-nama raja terkenalnya atau nama-nama raja besarnya. Nah, nama-nama raja yang pernah menguasai kerajaan Kutai diantaranya yaitu Kudungga, Aswamarman, dan Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Nggak nanggung-nanggung. Bukan 1-2 biji ekor, tetapi 20.000 ekor sapi. Ini sebagai bentuk bukan penghargaan, bentuk kesetiaan terhadap ajaran agama Hindu. Nah, kerajaan Kutai sendiri itu bercorak Hindu dan runtuh setelah diserang oleh Kutai Kartanegara yang merupakan kerajaan Islam. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini juga termasuk kerajaan yang tertua di Indonesia karena diperkirakan menurut prasasti Tugu kerajaan ini juga kerajaan yang berdirinya itu hampir satu zaman dengan kerajaan Kutai, yaitu abad ke-5. Menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, dari baratnya itu Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Nah, kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sejaman dengan kerajaan Kutai. Nama-nama raja yang terkenalnya diantaranya yaitu Purnawarman dan Sri Maharaja Linggawarman. Sri Maharaja Linggawarman itu berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Ini sumber-sumber yang menyebutkan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu Prasasti Ciaruten. Ini isinya tentang cap telapak kaki yang melambangkan Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu dewa pemelihara alam semesta. Nah, kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja, yaitu Dewa Raja yaitu raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Jadi Raja Tarumanegara siapapun itu yang memerintah, dia selevel dengan Dewa Wisnu. Terus yang kedua itu Prasasti Kebon Kopi. Nah, dalam Prasasti Kebon Kopi ini terdapat gambar tapak kaki gajah
yang disamakan dengan gajah Airawata. Nah, gajah Airawata itu merupakan gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang ketiga, ini Prasasti Tugu. Prasasti Tugu menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km panjangnya itu. Nah, ini sungainya ini menjadi diberi nama Gomati. Dan hari ini itu Sungai Gomati sebenarnya masih ada, tetapi cuman beda nama saja. Terus yang ketiga masih di daerah Jawa Barat khususnya, yaitu Kerajaan Pajajaran Sunda. Nah, Kerajaan Sunda ini berdiri abad ke-7 sampai abad ke-16. Wilayahnya lebih luas daripada Tarumanegara. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Ini kalian dapat perhatikan, ini petanya. Petanya itu ada yang titik merah, itu merupakan pusat kekuasaan ibu kota. Terus yang lainnya itu merupakan wilayah Kerajaan Sunda dan wilayah Kerajaan Galuh. Nah, berdasarkan catatan-catatan sejarah, ada beberapa nama raja yang sangat terkenal dari Kerajaan Pajajaran Sunda ini. Di antaranya yaitu Maharaja Srijaya Bupati, Ranghyang Niskala Wastu Kencana, dan Prabu Ratu Dewata. Nah, kalau menurut Prasasti Sang Hyang Tapak dan menurut cerita Parahyangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669, yaitu sekitar 591 Saka. Sebelumnya wilayahnya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Akibat dari melemahnya pengaruh Kerajaan Tarumanegara, terjadi konflik kekuasaan, sehingga berdirilah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Sepeninggal Tarusbawa, Sanjaya yang merupakan menantu Tarusbawa menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Ini gambar Prasasti Sang Hyang Tapak. Nah, dalam Prasasti Sang Hyang Tapak disebutkan juga seorang raja yang bernama Maharaja Srijaya Bupati dan berkuasa di Prahijan Sunda. Raja Jayabupati digantikan oleh Ranghyang Niskala Wastu Kencana. Ini Wastu Kencana itu dijadikan nama jalan di Bandung. Atau Raja Sri Baduga Maharaja yang terlibat dalam Perang Bubat pada tahun 1357. Perang Bubat itu perang antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf dari Kerajaan Banten menyerang Kerajaan Sunda yang ketika itu dipimpin oleh Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai 1543. Serangan itu menandakan dan menyebabkan Kerajaan Sunda berakhir dan runtuh. Ini merupakan salah satu peninggalan yang disinyalir merupakan peninggalan dari Kerajaan Sunda, yaitu Candi Cangkuang yang berada di Garut, Jawa Barat. Nah, ini merupakan Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga juga ini terinspirasi dan dikasih nama dari salah satu raja besar di Kerajaan Sunda. Ranghyang Niskala Wastu Kencana dan kemudian baru disebut-sebut nama Raja Sri Baduga Maharaja yang dalam kitab Pararaton diceritakan terlibat dalam Perang Bubat dengan Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Nama Sri Baduga kemudian dijadikan sebagai nama museum yang ada di Bandung, yakni Museum Sri Baduga. Nama Sri Baduga terdapat dalam prasasti batu tulis yang secara lengkap tertulis Sri Baduga Maharaja Ratu Haji 1, Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Meskipun ini namanya Ratu Haji, ada hajinya, tapi apakah Sri Baduga ini beragama Islam atau beragama Hindu? Nah, kalian yang jawab ya, dan kalian yang cari jawabannya. Terus selanjutnya Kerajaan Melayu, kita langsung beralih ke Pulau Sumatera. Nah, Kerajaan Melayu ini berpusat diperkirakan berada di dekat sekitar Jambi. Kalau bahasa Tiongkoknya itu Chanpei, Jambi itu
dikenal oleh para ahli atau para pelancong dari Tiongkok, itu dikenal dengan Chanpei, persisnya di tepi sungai Batanghari. Nah, menurut berita dalam sejarah dinasti Tang itu berkuasa dari tahun 618 sampai 906 Masehi, mencatat tentang datangnya utusan dari Mo Yu pada tahun 644 Masehi dalam rangka hubungan dagang. Lalu sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini dapat ditaklukkan oleh Sriwijaya. Namun sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali. Nah, kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangannya pada masa pemerintahan Aditya Warman. Ini Arca Amogapasa yang merupakan salah satu sumber dari sungai kerajaan. Menurut Kitab Negara Kertagama, Raja Kartanegara dari Singosari melancarkan ekspedisi Papalayu. Nah, ekspedisi tersebut diikuti pengiriman Arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Srimat Tribuwana Raja Mauli Marwadewa. Nah, ekspedisi Pemalayu itu sendiri dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Nah, jadi Kartanegara dari Singosari itu, jadi dia beraliansi dengan kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu itu untuk membendung serangan bangsa Mongol yang di bawah pimpinan oleh Kubilai Khan. Kubilai Khan di satu sisi orang cerdas, raja yang sangat cerdas dan sangat ahli dalam strategi militer, tapi di satu sisi Kubilai Khan juga terkenalnya merupakan tokoh yang sadis. Nah, ini kerajaan Sriwijaya. Kita masuk ke kerajaan kedua di wilayah Pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya, daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Nah, kerajaan Sriwijaya ini termasuk salah satu kerajaan terbesar kekuasaannya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga meliputi wilayah Malaysia, Thailand, dan Kamboja sekarang. Ini berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Berdasarkan laporan Ising, seorang pendeta Tiongkok melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ia melaporkan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti. Sakyakirti itu merupakan pendeta terkenal di Sriwijaya. Ini petanya. Kalian dapat melihat ini yang kuning-kuning, yang oren-oren merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu pernah mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9. Setelah Raja Balaputra Dewa ini meninggal, terus diteruskan oleh penerusnya, Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12. Antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kambulan, serangan kerajaan Cholamandala, dan terdesak oleh kerajaan Thailand, serta serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, ini salah satu peninggalannya, yaitu Candi Muara Takus. Ini yang gambarnya Candi Muara Takus. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa dalam prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka atau 688 Masehi, dapat diinterpretasikan bahwa kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus di Kabupaten Kampar Riau. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah sekitarnya, seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat, yaitu Tarumanegara. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Makanya kerajaan ini bercorak maritim.
Pada akhir abad 9, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai sebagian jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Pra. Ini merupakan wilayah Thailand dan Myanmar sekarang. Ini beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu ada Arca Buddha Langgam Amarawati, terus Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Talang Tuo. Kita lanjut ke Kerajaan Kalingga, kita pindah lagi ke Pulau Jawa. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Ising pernah menyebutkan ada kerajaan dengan nama Holing, atau di bahasa kekitanya, bahasa sekitarnya itu Kalingga, yang berlokasi di Chopo. Chopo itu sebutan orang Tiongkok untuk Pulau Jawa. Raja yang terkenal dari Kalingga yaitu Ratu Sima. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan, seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Nah, sepeninggal Ratu Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara, dikenal dengan nama Bumi Mataram, di bawah Sanaha, kekuasaan Sanaha. Sanaha itu merupakan cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah Dewa Singa. Nah, setelah Kalingga tadi berakhir, maka muncullah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno, ini karena bercorak Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga yang tadi tuh, yang setelah peninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga terbagi dua. Nah, salah satunya ini Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram itu kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-8. Lokasinya berada di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Nama-nama raja terkenalnya diantaranya yaitu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Daharanindra, Samaragiwara, dan Rakai Pikatan. Nah, ini salah satu relief yang terdapat di Candi Borobudur. Nanti ada kaitannya antara Mataram dengan Sriwijaya. Di Kerajaan Mataram, Mataram kuno khususnya, itu ada dua dinasti atau wangsa yang pernah berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya. Berdasarkan prasasti Canggal yang bertahun 732 Masehi dan prasasti Mantiasih, pendiri dinasti Sanjaya, ini yang beragama Hindu, adalah Sanjaya, anak dari Sannaha, cucu Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, dan Sena atau Sana berarti Sanawa, raja ketiga Galuh. Nah, pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan pada masa pemerintahannya, dinasti Shailendra yang beragama Buddha dari Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram. Sepeninggal Raja Samaragabubara, terjadi konflik antara Pramawardhani, Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa. Kemudian Mataram dikuasai Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Mataram meluas sampai meliputi seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi konflik antara Pramawardhani Rakai Pikatan ini satu kongsi atau satu sekutu dengan Balaputra Dewa itu dimenangkan oleh Rakai Pikatan. Dan Rakai Pikatan akhirnya memimpin Mataram dan mengembangkan Mataram sampai wilayahnya itu seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini beberapa peninggalan Kerajaan Mataram. Ini candinya sudah terkenal. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembangunan candi ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Terus pada pertengahan abad ke-8, di Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Shailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur. Ini termasuk World Heritage, 7 keajaiban dunia. Monumen ini selesai dibangun awal abad 9. Borobudur sendiri terletak di Magelang, itu di wilayah Borobudur, Magelang,
Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko, kawasan situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi. Unsur Hindu dapat ditunjukkan diantaranya melalui yoni, 3 miniatur candi, arca Ganesha, dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arca Buddha, runtuhan stupa, dan stupika. Nah, ini merupakan salah satu bentuk akulturasi antara Hindu dengan Buddha. Lanjut kepada Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini bercorak Hindu, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Nah, tadi kan terpisah menjadi dua. Nah, ini yang kedua, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Pada abad 10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram, Medang Kamulan, ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi. Faktor lainnya yaitu adanya konflik perebutan takhta di dalam istana. Ibu kota kerajaan Medang sendiri yakni Watugaluh yang sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Jadi desa Watugaluh tuh letak geografisnya berada di Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Ini patung Erlangga yang didewakan berupa Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Nah, setelah Empu Sendok setelah memindahkan Kedang Kamulan ke daerah Jawa Timur, maka otomatis Empu Sendok adalah pendiri dinasti baru yang bernama dinasti Isyana. Ia naik tahta pada tahun 929 Masehi. Penguasa Medang setelah Empu Sendok adalah, ini berturut-turut ya, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Sawardana, Dharma Wangsa, ini yang punya saudari bernama Mahendradatta, dan Erlangga. Akhirnya Erlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 Masehi dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan, Sidoarjo. Sejak tahun 1025, Erlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya. Pada tahun 1037, semua wilayah kerajaan Medang tunduk kepada Erlangga. Jadi Erlangga itu merupakan raja yang paling terkenal dari kerajaan ini. Selama masa pemerintahannya, ini maksudnya pemerintahan Erlangga, berkembang karya-karya sastra. Contohnya kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 Masehi. Terus Erlangga juga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, yaitu Kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan. Erlangga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, yaitu Kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasakan dengan ibu kota Kahuripan, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya dengan ibu kotanya di Daha. Ini untuk mencegah perang saudara. Jadi Erlangga itu membagi dua. Kita lanjut ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris dengan raja pertamanya Sri Samarawijaya yang kemudian digantikan oleh Sri Jayawarsa dan Bameswara. Kerajaan Kediri sendiri mencapai puncak kejayaannya pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Jenggala yang membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Ia terkenal dengan ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dengan judul Jangka Jayabaya atau Ramalan Joyoboyo. Ini salah satu peninggalan, yaitu Arca Wisnu yang berasal dari Kediri yang diperkirakan itu dibuatnya abad ke-12 dan abad ke-13. Sesudah Jayabaya, ada seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Kameswara, yang pernah berkuasa tahun 1182, karena pada masa pemerintahannya karya sastra Jawa berkembang pesat. Pada tahun 1985, Kameswara digantikan oleh Kertajaya. Nama lainnya itu Prabu Dandang Gendis. Pada masa pemerintahan Kertajaya, situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Kertajaya berselisih dengan para Brahmana karena ia ingin disembah oleh para pendeta, baik Hindu maupun Buddha. Jadi kaum Brahmana itu wajib menyembah kepada Kertajaya. Tetapi para pendeta kemudian bersekutu dengan seorang Akuwu atau bupati dari Tumapel. Tumapel itu merupakan bagian dari Kediri
yang bernama Ken Arok. Jadi Ken Arok itu dulunya bupati nih. Tapi karena dia berhasil mengalahkan Kertajaya, akhirnya dia naik menjadi seorang raja. Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter tahun 1222. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isana di Jawa Timur. Nah, setelah Ken Arok berhasil menguasai dan mengalahkan Kertajaya, maka berdirilah kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini bercorak Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaannya diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Nama resmi kerajaan Singosari adalah Tumapel. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama-nama terkenalnya selain Ken Arok yaitu Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Nah, ini Arca Prajana Paramita yang dipercaya sebagai perwujudan dari Ken Dedes. Raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok yang memerintah dari tahun 1222 sampai 1227. Sebelum berkuasa, Ken Arok adalah seorang Akuwu di Tumapel, daerah bawahan kerajaan Kediri. Ia berhasil menjadi Akuwu setelah membunuh Akuwu sebelumnya, Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Bahkan ia berhasil memperistri istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran melawan Kertajaya, Raja Kediri, yang tadi tuh tahun 1222. Lalu ia membangun kerajaan Singosari dan dianggap sebagai pendiri dinasti baru yaitu dinasti Girindra. Setelah itu, situasi politik pemerintahan kerajaan Singosari diwarnai konflik perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi diperkirakan karena kutukan Pugandring. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Raja terakhir kerajaan Kediri, yaitu Kertanegara, bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk itu, ia mengeluarkan kebijakan ekspedisi Pamalayu yang tadi itu dibahas yang di awal. Kertanegara kemudian tewas oleh Jayakatwang. Jayakatwang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan ke Kediri. Dengan sepeninggalnya Kertanegara, berakhir pula kerajaan Singosari. Ini Candi Singosari dibangun sebagai tempat pemulihan Kertanegara. Sampai hari ini ada dan ini merupakan candi terkenal yang merupakan peninggalan dari kerajaan Singosari. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan besar lainnya di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit juga sama. Wilayahnya itu luas, bahkan lebih luas daripada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Majapahit sendiri itu tanggal berdirinya adalah hari penobatan Raden Wijaya, yaitu 10 November tahun 1293. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Aduh, ini banyak ininya nih, banyak salah nyebutnya ini. Nama-nama raja terkenalnya yaitu Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuwana, Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Terdapat pejabat pemerintahan. Nah, ini karena kerajaan Majapahit itu kerajaan besar dan struktur pemerintahannya itu sudah sangat rapi. Maka dalam kerajaan ini terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan. Wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, yaitu Negara Agung, Mancanegara, dan Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan pesat. Bukan hanya karya sastra saja, tetapi perkembangan kerajaan Majapahit pun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu sangat jaya dan sangat luas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1365, ditulis Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Ini merupakan Gapura Bajang Ratu nih, di gambar ini. Gambar Gapura Bajang Ratu yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit dan ini di Trowulan ini masih ada. Terus ini Arca Harihara yang merupakan perwujudan Kertarajasa dan celengan zaman Majapahit abad 14 sampai 15 Masehi. Nah, ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ini dalam masa kerajaan Majapahit kita sudah mulai mengenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika.
frasa Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu berasal dari masa Majapahit, tepatnya dari Kakawin Sutasoma. Kehidupan masyarakatnya bertani, komoditas utamanya adalah lada dan garam. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Itu merupakan mayoritas mata pencaharian dari masyarakat kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter penting terjadi, yaitu keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Tiongkok. Nah, ini merupakan ukiran sejarah Indonesia di Monumen Nasional Jakarta. Di sudut timur laut yang menggambarkan kemaharajaan kuno Indonesia. Di bagian kanan terdapat adalah Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit. Kalau kalian main ke Monumen Nasional, kalian bisa mempelajari sejarah Majapahit dalam kerajaan ini. Kerajaan Majapahit mempunyai Mahapatih, yakni Gajah Mada. Beliaulah yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Majapahit. Pada saat pengangkatannya, pada tahun 1336 Masehi, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Berkat bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk membuat Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1329, Hayam Wuruk wafat. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah, bukan hanya karena konflik internal, tapi karena ada faktor lain, yaitu para penerus dari Hayam Wuruk itu tidak ada yang mumpuni, tidak ada yang sefasih dan sehebat dari Hayam Wuruk. Akhirnya kerajaan Majapahit runtuh. Salah satunya penyebabnya itu karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Jadi selain dari konflik internal, terus regenerasi yang kurang cakap, juga ada serangan dari kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak. Kita lanjut ke Pulau Bali. Ini ada kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan bercorak Hindu yang sangat kental, yang terletak di Tampak Siring dan Pejeng. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada. Sejak itu, kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Struktur pemerintahannya, keluarga raja memerintah secara turun-temurun, ini sistem dinasti, badan penasihat raja, pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pemungutan pajak, dan administrasi. Ini salah satu peninggalan kerajaan Bali yang masih ada hingga kini, yaitu Pura Besakih. Pasti kalian ada yang pernah main ke sini nih. Penduduk kerajaan Bali sendiri itu hidup sangat teratur dengan sistem catur warna atau kasta. Sistem keluarga Bali mengenal pemberian nama. Mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Dari banyaknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berada di Indonesia, ternyata banyak juga yang mewariskan yang sampai hari ini kita masih pakai. Salah satunya yaitu bahasa dan tulisan. Indonesia memasuki masa aksara ditandai dengan penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Bukti pertama dikenalnya tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di 7 buah yupa di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Bahasa dan tulisan dapat dilihat di prasasti, kitab, dan manuskrip. Ini contohnya ya, contoh salah satu yupa yang tadi itu dengan inskripsi, itu dengan tulisan-tulisan langsung di batunya. Terus yang kedua, ini warisan dari kerajaan Hindu-Buddha, yaitu sistem politik dan sistem pemerintahan. Salah satu pengaruh Hindu-Buddha di bidang politik yaitu munculnya konsep Dewa Raja. Dari konsep ini Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Jadi raja yang berkuasa di kerajaan Hindu-Buddha itu diibaratkan sebagai dewa. Tadi disebutkan di awal itu selevel dengan Dewa Wisnu. Terus yang ketiga, sistem ekonomi dan sistem mata pencarian. Pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, tetapi melainkan penghubung. Nah, semenjak kedatangan India, hal ini memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Yang keempat,
ini agama dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem kasta. Dari dulu sampai hari ini, sistem kasta itu masih ada, khususnya di masyarakat yang menganut agama Hindu. Ini yang paling kental tuh di Bali, yang seperti kita ketahui. Terus yang kelima, ini seni bangunan. Seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Candi pada umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Nah, bangunan candi sendiri itu pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Svarwaloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Terus yang kedua, Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Dan yang ketiga, Burvaloka, adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Nah, ini yang paling atas itu Svarloka. Ini tempat bersemayamnya dan menyucikannya dewa atau jiwa. Terus yang tengah nih, yang tengah atau badannya itu Burvaloka. Ini merupakan pencitraan atau lambang dari kehidupan dunia fana, maksudnya dunia sekarang, dunia di bumi ini nih. Nah, yang terakhir itu Burloka. Burloka tuh bagian bawah ininya. Oh, maaf, tadi Burvaloka tuh bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Nah, ini perbedaannya nih. Perbedaan candi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau candi Jawa Tengah, ini contohnya nih, Candi Singosari sama Candi Plausan. Kalau Candi Singosari itu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Plausan itu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, perbedaannya kalau candi ciri khas Jawa Tengah itu berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara di atas gawang pintu masuk. Nih, tambun tuh lebar, gede. Terus puncak candi berbentuk stupa, atasnya di stupa. Terus bahan utamanya itu dari batu andesit. Dan umumnya candinya menghadap ke timur. Sedangkan kalau candi Jawa Timur itu berbentuk lebih ramping. Jadi candinya lebih ramping bentuknya. Terus puncak candi berbentuk kubus. Kalau Jawa Tengah mah tadi puncaknya itu stupa, kalau Jawa Timur itu berbentuk kubus. Dan di atas gawang pintu terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa. Nah, itulah materi terakhir di slide terakhir di bab 3 ini. Mudah-mudahan penjelasan Bapak dapat dimengerti, meskipun tadi Bapak banyak menyebutkan salah ya, menyebutkannya salah itu banyak typonya. Bapak mohon maaf. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian secara mandiri dapat mempelajari dan menguasai materi Hindu-Buddha dan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Indonesia. Oke, mungkin begitu saja untuk materi bab 3 ini. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bab 4 nanti ya. Di bab tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.